Belajarlah mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan, bukan dorongan siapapun, apalagi tekanan keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Oke, jadi video kemarin ya sempat pending di hari Rabu. Itu ternyata pas Bun Ai buka DM, banyak banget teman-teman yang tanya, kenapa sih Bun Ai anaknya nggak dijadiin satu sekolahnya? Bun Ai itu paling happy banget kalau ada pertanyaan dari setiap ucapan-ucapan Bun Ai. Itu tandanya teman-teman nyimak ya dari awal sampai akhir. Atau memang pas bagian itu nih disimak. Wah, coba tulis di kolom komen ya. Tim yang kalau nonton masih skip-skip atau yang memang mantengin dari awal sampai akhir. Apapun ya, mau skip, mau mantengin dari awal sampai akhir apalagi. Bun Ai mengucapkan terima kasih untuk banyak banget teman-teman yang ngedukung channel Keluarga Bun Ai, sehingga Bun Ai itu masih bersemangat untuk membuat video-video tentang budgeting di Keluarga Bun Ai dan tentang masak-masak hemat di sketsa Bunda. Nah ini tuh lagi lomba nyari sendal Bun Ai ya. Soalnya kalau Bun Ai tuh biasa diskusi sama anak-anak, ayo kalau mau cepet jalannya, mau cepet dianterinnya, bantuin dong nyari sendal kayak gitu. Alhamdulillah ternyata yang nemuin sendalnya si cantik baby Agni. Tuh dia langsung makein ke kakinya Bun Ai. Masya Allah tabarakallah, semakin bertambahnya usia semakin kita bisa merasakan bahwa bahagia itu sangat-sangat sederhana. Yang pertama, yang kedua ternyata selalu saja nikmat Allah itu lebih banyak dibanding ujiannya. Kok bisa kayak gitu? Nanti kita sharing ya. Sambil Bun Ai juga hari ini mau cerita sama teman-teman perjalanan kesalahan-kesalahan budgetingnya Bun Ai. Oke, jadi kenapa Bun Ai memutuskan sama Pak suami untuk tidak ngegabungin nih anak sekolah? Jadi Abang Rafa sama Abang Bima itu beda sekolah, Rafa Bima juga beda tempat ngaji. Memang untuk nganterinnya kita jadi butuh usaha yang lebih ya, karena harus nganterin 2 orang nih. Tapi alhamdulillah karena Rafa itu ngajinya di tempat Bun Ai, jadi kadang-kadang tim guru tuh Masya Allah Bun Ai belum jemput suka diantar ke rumah. Oke, kembali lagi kenapa seperti itu, karena kemarin diskusi supaya anak-anak itu nggak terbebani dengan prestasi satu sama lain. Jadi kalau misalnya ternyata si abang prestasinya jauh lebih hebat secara akademik, bukan berarti kan adiknya juga nggak pintar secara akademik. Mungkin akademiknya kurang tapi motorik, kinestetik itu mereka jauh berlebih. Ini sambil Bun Ai belanja buah ya, abis nganter anak-anak karena pas banget stok buah di rumah habis, jadi Bun Ai langsung belanja buah aja. Kenapa seperti itu? Salah satunya supaya mereka tidak terbebani, jadi tidak ada bayang-bayang. Bahkan Bun Ai pribadi selalu discuss sama abang, karena memang abang Rafa tuh udah di atas 7 tahun. Selalu bilang bahwa abang itu menjaga akhlak bukan karena bunda seorang tenaga pengajar, tapi lebih kepada akhlak itu memang harus dijaga karena Rasulullah yang suruh. Kenapa kami pisahin ya sebenarnya simpel ya jawabannya, supaya tidak terbebani apapun, tidak ada bayang-bayang apapun dan bisa berkarya di tempat masing-masing. Yang kedua, mereka bisa saling sharing nih, kalau di sekolahnya seperti ini, kalau di sekolah saya seperti ini. Jadi mereka bisa bertukar informasi. Nah ini tuh toko buah langganannya Bun Ai, udah kemana-mana ganti toko buah, ternyata emang yang paling cocok di sini. Dia tuh buahnya kualitasnya dijaga banget, jadi kalau yang udah kurang berkualitas bakal disortir untuk langsung dikasih paket hemat. Nah yuk kita unboxing untuk buah-buahnya sambil teman-teman komen, kira-kira buah-buahan di tempat Bun Ai termasuk mahal atau murah? Nah kalau untuk buah mangga itu harganya Rp20.000 karena Bun Ai milihnya yang matang pohon. Dan selanjutnya itu ada apel masing-masing 10.000 udah dibungkusin kayak gitu. Untuk jeruk itu harganya kalau nggak salah 17.000. Dan nah kalau untuk pisang sama apel itu sisa dari belanjaan yang kemarin. Nah lengkeng ini Bun Ai beli cuma sekitar 12.000 karena lagi mahal banget 45.000. Ini sih karena kepengen aja ya teman-teman. Nah untuk buah sebenarnya Bun Ai taruh suhu ruang. Nah ini untuk pinggiran kulkas itu Bun Ai pakai wadah dari akrilik. Ini harganya sekitar 12.000 kalau nggak salah. Tapi bener-bener jauh lebih rapih. Kalau teman-teman mau samaan nanti linknya Bun Ai taruh di kolom komen aja ya. Beberapa produk yang Bun Ai rekomendasi karena emang kualitasnya bagus dan harganya itu terjangkau.
Nah, tadi tuh nganterin ngaji di hari Jumat. Nah, hari Sabtunya ini Bun Ai lanjut ke Pasar Cikema dekat rumah Bun Ai untuk belanja stok ya protein di rumah. Nah, kalau ngomongin kesalahan budgetingnya Bun Ai dulu, itu sempat Bun Ai sharing di video sebelumnya, seperti terlalu euforia karena memang Rafa itu anak pertama, jadi kayak berpikir segala sesuatu yang dia ingin terus kita kabulkan itu adalah bentuk kasih sayang, ternyata enggak. Dan kesalahan kedua yang fatal menurut Bun Ai dan banyak dilakukan hingga saat ini oleh ibu-ibu di luar sana adalah selalu berpikir bahwa anak tidak boleh tahu kesulitan orang tua, sehingga anak itu nggak paham ada di level mana sih dia. Contoh, misalnya dia tuh sanggup jajannya cuma 5.000, tapi karena ibunya memaksakan, akhirnya dia selalu berpikir jajan dia itu pantas di 10.000, 20.000 atau bahkan 30.000 rupiah. Dan rasanya tuh sangat miris kalau misalnya ibu-ibu itu berhutang hanya untuk jajan anak. Kecuali ya untuk makan atau misalnya biaya pendidikan itu masih bisa masuk logika. Tapi kalau berhutang hanya untuk jajan, pakai kartu kredit di akhir bulan hanya untuk makan-makan, self reward yang memang uangnya udah habis tapi maksain gitu ya, itu sangat disayangkan. Jadi budgeting itu jangan berfokus pada kita mengatur uang sebenarnya, tapi budgeting itu melatih kita untuk menghargai setiap rezekinya Allah. Nah, dengan kayak gitu jadi komunikasi dua arahnya Bun Ai antara Pak Suami sama Bun Ai itu lebih nyaman ya. Karena jujur dulu tuh Pak Suami suka komplain kalau Bun Ai misalnya mau jajan itu masih kayak mikir dulu nih kira-kira bakal habis nggak di rumah. Itu suami tuh kayak udah beli aja sih. Atau misalnya Bun Ai mau beli barang tuh mikirnya ribuan kali, suami tuh suka udah beli aja. Sama seperti perjalanan jajannya Abang Rafa. Kenapa Bun Es selalu bilang Abang Rafa nggak Abang Bima? Karena emang Bima udah dilatih untuk jajan tuh cuma sehari 5.000 aja. Jadi dalam satu hari tuh jajan satu momen, mau sekolah atau pas ngaji. Nah, ini kembali lagi ya ke Pasar Cikema. Ini Bunda udah sampai, jadi langsung bayar di depan tuh teman-teman. Harganya Rp4.000. Nanti di dalamnya nggak usah bayar parkir lagi. Nah, untuk di dalamnya Bunda nggak bisa videoin ya, karena ini rame banget. Seginian tuh Bunda datang udah siang. Kalau malam atau bahkan pagi, katanya sih jauh lebih rame. Bunda belum tahu sih. Nah, jadi kesalahan budgeting Bunda juga dulu sama ya, kayak nggak peduli aja gitu sama pengeluaran yang receh-receh. Jadi selalu berpikir 5.000, tapi pas dikumpulin jadi banyak. Contoh Abang Rafa, sekali dia pergi keluar rumah 5.000, 7.000. Dan dia itu kegiatan bisa sekolah, les, ngaji, les lagi. Jadi pas Bunda total sehari bisa 30 ribuan. Sampai teman Bunda itu negor, harusnya nggak kayak gini polanya. Kalau misalnya kita ada terus katanya gitu. Iya sih, bukan lebih kepada kita takut nggak ada ya, kan nggak boleh. Karena dalam ilmu LOA budgeting kita harus selalu bilang rezeki Allah tuh mudah, rezeki Allah tuh gampang. Jadi jangan sampai kita berpikir uang susah dicari, uang susah diatur, itu bener-bener kejadian biasanya. Dan alhamdulillah sekarang Abang Rafa tuh Bunda turunin jajannya. Terus kita diskusi terus menerus sambil Bunda juga siapkan di rumah makan mungkin lebih ekstra dari biasanya. Sehingga sekarang Abang Rafa tuh jajan paling 4.000 atau 5.000. Itu juga enggak setiap hari. Oke, masuk lagi nih kesalahan yang tadi banget Bun Ai bahas ya, yang masih banyak dilakukan ibu-ibu ya, khususnya mungkin Bun Ai masih kadang-kadang terpleset. Tapi sebelumnya Bun Ai minta maaf dulu ya, apa yang Bun Ai sharing adalah pengalaman Bun Ai sebagai ibu rumah tangga, bukan seorang pakar keuangan. Jadi teman-teman boleh banget punya pandangan berbeda, kalau mau sharing juga boleh banget di kolom komentar dengan bahasa yang sopan, sehingga bisa menjadi ilmu ya, bukan hanya sebagai kritikan. Oke, jadi Bunda itu selalu aja diskusi sama anak-anak, mau dia ngerti, mau dia nggak ngerti, karena Bunda selalu berpikir dari dalam perut aja tuh kita ajak ngomong, berarti sebenarnya kita punya keyakinan ini anak kita paham. Nah sama kayak budgeting, Bunda selalu bilang mau pilih makan sama-sama di hari Sabtu atau Minggu, atau kamu mau jajan sendirian misalnya. Dan mereka suka bilang ya udah nggak apa-apa deh makan sama-sama. Nah ini habis dari Cikema, Bun Ai langsung jemput anak-anak untuk makan bubur di deket rumah Bun Ai yang lama. Tadinya tuh harganya 5 ribuan, sekarang udah 6 ribu.
Nah, kesalahan Bun Ai selanjutnya adalah dulu selalu meremehkan hal-hal kecil. Sebagai contoh, makan di luar sekali makan paling berapa? 50.000, 70.000. Kalau ke mall paling 100 atau 200.000. Ingat ya, budget itu dipakai hanya untuk satu kali makan, teman-teman. Jadi bukan satu hari, bahkan satu kali. Sementara kalau kita masak, mungkin budget itu bisa sampai 4 atau 5 hari, jujur. Kalau di keluarga Bun Ai ya. Nah, kembali lagi, bukan gak boleh, tapi tidak dijadikan prioritas. Makanya kalau Bunda pribadi pun menghindari pergi di minggu pertama, minggu kedua gajian. Jadi kayak mumpung gajian nih, ayo kapan lagi, sikat, habiskan. Enggak ya, tapi biasanya Bunda akan nunggu di minggu ketiga, kira-kira akan ngukur ini cukup nggak sampai gajian. Oh ternyata ada nih dananya, yuk kita self reward sama-sama. Bahasanya mungkin family reward ya. Kalau ternyata Bunda memutuskan untuk pengen ngajak jalan anak nih, pengen ngajak main, nah berarti ada resiko lagi yang harus Bunda ambil, yaitu apa? Menambah volume income tambahan. Masya Allah, tabarakallah ya. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan yang pernah Bunda lakukan tidak dilakukan sama teman-teman yang hari ini menyaksikan. Apalagi mungkin yang usianya di bawah Bun Ai nih, 33, 32, 31, bahkan 20-an. Mudah-mudahan jauh lebih dahsyat lagi untuk mengatur keuangan. Karena sebenarnya guru terbaik adalah pengalaman hidup kita, tapi guru terdahsyat adalah bisa belajar dari pengalaman hidup orang lain. Oke, silakan share video ini jika bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.